Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu ada dalam kesehatan. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Materi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran matematika ini adalah mengenai pembagian pecahan. Yang pertama, mengenai pembagian dua pecahan biasa. Kemudian yang kedua, membagi pecahan campuran, dan yang ketiga, membagi satu pecahan dengan dua pecahan lainnya, atau membagi 3 pecahan. Baiklah, akan kita mulai. Nah, yang pertama membagi pecahan ya. Perhatikan. Nah, perlu kalian ketahui, langkah-langkah pembagian pecahan adalah yang pertama, jika operasi pembagian bilangan pecahan, ubahlah tanda bagi menjadi tanda kali. Dan pecahan pembaginya dipindah posisi, yaitu pembilang dipindahkan menjadi penyebut, dan penyebutnya dipindahkan menjadi pembilang. Kemudian langkah kedua, setelah itu kalian langkahnya sama dengan operasi perkalian bilangan pecahan. Setelah pembilangnya dipindahkan menjadi penyebut dan penyebutnya dipindahkan menjadi pembilang, maka selanjutnya tinggal kalian kalikan saja. Seperti perkalian pecahan biasa. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, contoh, Bapak beri contoh. Ini ada contoh. Perhatikan. Contoh. Tiga dibagi 1/4. Nah, sama dengan, 3 ini kalau kita buat pecahan biasa berarti 3/1 ya. Kalau ini seandainya 4 berarti 4/1 ya. Karena ini 3 berarti 3/1. Atau kalau seandainya ini 5, berarti kalau diubah ke pecahan jadi 5/1. Nah, karena berhubung ini angka 3, berarti kalau dibuat pecahan menjadi 3/1. Dibagi 1/4. Nah, sama dengan, 3/1 ini ditulis kembali. 3/1 ditulis kembali. Bagi ini, tanda bagi dirubah ke tanda kali. Nah, ini yang 1/4. Angka 1 kan pembilang, angka 4 penyebut. Kita balikan. Ini pernya tulis dulu. Pernya ditulis dulu. Nah, ini pembilang kita pindahkan ke bawah menjadi penyebut. Nah, jadi ini asalnya di atas kan, pindah ke bawah menjadi penyebut. Ini angka 4 asalnya penyebut, posisinya kan di bawah. Kita pindahkan ke sini, berarti posisinya dipindahkan ke atas menjadi pembilang. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti tinggal kita kalikan. 3 dikali 4 12.
3 kali 4, 12 per 1 dikali 1, 1. Nah, perhatikan, baik-baik perhatikan. Per ini itu artinya bagi ya. Harus kalian ingat. Per ini artinya bagi. Jadi kalau 12 per 1 itu bisa juga diartikan 12 dibagi 1. 12 dibagi 1 berapa? Adalah 12. Nah, jadi isinya adalah 12. Jadi 3 dibagi 1/4 adalah 12. Seperti itu ya. Perhatikan dengan seksama. Kemudian ada contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama berarti ya. Contoh yang pertama. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contohnya 4/6. Nah, perhatikan. Dibagi 2/3. Nah, ini sudah enak ya. Pecahannya sudah lengkap, pembilang dan penyebutnya. Tinggal kalian balikan saja. Sama dengan, nah, 4/6 ditulis kembali. Kemudian tanda bagi ini dirubah ke tanda kali. Nah, yang 2/3 ini tinggal kalian balikan. Ini pernya tulis dulu. Ini angka 2, kan asalnya pembilang, posisinya di atas. Tinggal kalian pindahkan ke bawah di sini. Jadi penyebut. Yang angka 3 ini asalnya di bawah, kita pindahkan ke atas. Jadi pembilang. Jadi 3/2. Asalnya 2/3, jadi 3/2. Sama dengan, kita langsung kalikan saja. 4 kali 3, 12. 6 kali 2 berapa? 12 juga. 12/12. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, per ini kan artinya bagi. Jadi kalau 12/12 itu artinya 12 dibagi 12. Kira-kira 12 dibagi 12 berapa? 1 ya. Berarti ini isinya adalah 1. Nah, seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Jadi 4 dibagi 6, 4/6 dibagi 2/3 hasilnya adalah 1. Seperti itu ya. Nah, itulah cara membagikan pecahan biasa ya. Ini yang kita bagikan hanya 2 pecahan. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari cara membagi pecahan campuran. Pecahan campuran. Nah, perhatikan. Langsung saja ya, contoh. Perhatikan, contoh. Contohnya ini 1/2 dibagi 1/4. Nah, sama dengan berapa? Ini membagi pecahan campuran ya. 1/2 kita ubah dulu ke pecahan biasa. Pernya kita tulis dulu. 2 dikali 1 berapa? 2 ya. 2 dikali 1 adalah 2. Ditambah 1 berarti 3. 2-nya ini tulis di sini. Jadi 3/2 dibagi
2/1/4 kita ubah ke pecahan biasa. Pernya kita tulis dulu. Ini angka 4, ini kita tulis saja. Nah, tinggal ini pembilangnya ya. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. Nah, sudah berubah. Asalnya dari pecahan campuran berubah menjadi pecahan biasa. Kemudian yang 3/2 ini kita tulis kembali. Tanda bagi dirubah ke tanda kali. Nah, yang 9/4 kita balikan. Ini angka 9 kan posisinya di atas, yaitu sebagai pembilang. Sekarang kita simpan di bawah menjadi penyebut. Angka 4 ini asalnya di bawah sebagai penyebut. Kita simpan di atas menjadi pembilang. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita kalikan. 3 dikali 4, 12. Per 2 kali 9, 18. Nah, perhatikan. Ini pembilangnya 12. Ini penyebutnya 18. Ini masih bisa dibagi. Pembilangnya masih bisa dibagi, 18-nya masih bisa dibagi. Maksud Bapak ini harus diperkecil, disederhanakan supaya tidak bisa dibagi lagi. Kalau masih bisa dibagi, pembilang dan penyebutnya harus dibagi. Nah, dibaginya harus dengan angka yang sama. Kalau 12 dibagi 2, 18 juga harus dibagi 2. Kalau 12 bagi 4, 18 juga harus bagi 4. Berarti harus sama, harus bisa dibagi dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebutnya. Ini bisa dibagi ya. Bisa dibagi 12/18. Itu bisa dibagi, coba dengan angka berapa? Dengan angka 3 ya. Dengan angka 3 kita bagi. Sama dengan 12 dibagi 3, 4 per 18 dibagi 3, 6. Nah, perhatikan. 4/6. Ini angka 4 dan 6 kira-kira masih bisa dibagi tidak? Masih bisa ya. Pokoknya harus disederhanakan, diperkecil sehingga tidak bisa dibagi lagi. Ini bisa dibagi dengan angka 2. Kita bagi saja langsung. Kalau pembilangnya angka 4 ini dibagi 2, berarti ini juga dibagi 2. Sama dengan 4 bagi 2, 2 per 6 bagi 2, 3. Nah, berarti 2 kan bisa dibagi 2. Tapi 3 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa ya. Berarti ini sudah sangat sederhana. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi kesimpulannya 1/1/2 dibagi 2/1/4 hasilnya adalah 2/3. Nah itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi membagi pecahan ini sudah selesai ya. Ini cara membagi pecahan campuran juga sudah. Tinggal yang ketiga. Yang ketiga, kita akan mempelajari cara membagi pecahan dengan dua pecahan lain. Dengan dua pecahan lain ya. Dua pecahan lain. Nah, perhatikan. Artinya ini 3 pecahan ya.
Jadi 3 pecahan dibagi. 1 pecahan dibagi 1 pecahan lagi dibagi 1 pecahan lagi, berarti 3 pecahan. Contoh. Perhatikan. Contoh. Nah, 3/6 dibagi 6/9 dibagi 4/10. Berarti ada 3 pecahan ya. Sama dengan, nah, bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan. Ini 3/6 ditulis kembali. 3/6 ditulis. Pakai kurung buka ya. Dibagi 6/9. Nah, ditutup. Nah, berarti ini dulu yang akan kita isi. Dibagi, bagi ini pindah bagi yang ini bagi ini ya. Tanda bagi ini pindahkan ke sini, dibagi 4/10. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, tinggal kita isi sama dengan 3/6 ini kita tulis kembali, masih dalam kurung 3/6. Nah, perhatikan. 3/6. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Nah, perhatikan. Ini 6/9 kita balikan menjadi 9/6. Jadi 6/9 kita ubah menjadi 9/6. Tutup. Bagi ini, tanda bagi ini dirubah juga ke kali. Ini 4/10 kita ubah menjadi 10/4. Nah, seperti itu. Sudah mengerti ya? Sama dengan, nah, perhatikan, 3 kali 9 18. 3 kali 9 18. Lupa, bukan 18 ya. Coret ya. Coret. 3 kali 9 27 per 6 kali 6 36. Nah, berarti yang ini sudah ketemu jawabannya. 3 kali 9 27, 6 kali 6 36. Dikali, kali ini kebawahkan, dikali 10/4. 10/4 sama dengan, perhatikan, nah, langsung saja kita kalikan. 27 dikali 10 adalah 270 per 36 dikali 4 adalah 144. Ini masih bisa diperkecil ya, pembilang dengan penyebutnya. Coba kita langsung saja bagi. Sama dengan 270 dibagi 270 per 144. Langsung saja kita bagi ya dengan 18 supaya tidak bisa diperkecil kembali. Dibagi dua-duanya 18 supaya tidak bisa dibagi lagi. Sama dengan 270 dibagi 18 adalah 15 per 144 dibagi 18 adalah
8. Nah, ini 15 per 8. Ini angka 8 bisa dibagi 2, tapi 15 tidak bisa dibagi 2 ya. Tapi ini masih bisa dirubah ke pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sama dengan pernya ditulis nih, per 8. 15 bagi 8 yang paling dekat ya. 15 bagi 8 adalah 1. 8 kali 1 8. Supaya jadi 15 adalah ditambah 7. 7 per 8. Nah, ini bisa juga dengan cara yang kedua sebetulnya ya. Perhatikan. Kalau cara yang pertama, ini kan 3 per 6 dikali 9 per 6, 27 per 36. Perhatikan ya. Nah, yang 27 per 36 ini bisa diperkecil dulu. Jadi tidak langsung dikalikan dengan 10 per 4. Bisa juga diperkecil terlebih dahulu, disederhanakan. Sehingga tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, ini cara mengisi ini bisa juga dengan cara yang kedua ya. Kalau ini kan Bapak perhatikan, 3 per 6 dikali 9 per 6 kan 27 per 36 dikali 10 per 4. Ini kan Bapak langsung dikalikan, 27 kali 10 270, 36 dikali 4 144. Ini kan bisa disederhanakan, diperkecil, tapi kan membaginya lumayan menggunakan angka yang besar ya. Jadi bisa cara yang kedua. Perhatikan. Ini 27 per 36 kita sederhanakan dulu saja. Kita sederhanakan dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita perkecil. Nih, atau yang 27 per 36 kita perkecil. Pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, kita coba bagi dengan angka 9. 27 dibagi 9, 3 ya. Per 36 dibagi 9, 4. Nah, 3 per 4. Jadi 27 per 36 sudah kita perkecil menjadi 3 per 4. 3 ini dapatnya dari mana? Ini kan 27 dibagi 9. Jadi 3. 36 dibagi 9 jadi 4. Sama-sama dibagi 9 ya. Nah, baru dikalikan. Ini kali ini. Kali 10 per 4. 10 per 4. Sama dengan, perhatikan, 3 kali 10, 30 per 4 kali 4, 16. Nah, seperti itu ya. Kita perkecil, ini bisa dibagi 2. Sama dengan 30 per 16 dibagi, pembilang dan penyebutnya ini masih bisa dibagi dengan angka yang sama. Kalau Bapak lihat ini bisa dibagi 2 ya. 30 bagi 2, 16 juga dibagi 2. Sama dengan 30 bagi 2 adalah 15. Per 16 bagi 2, 8. Nah, kalau sudah ketemu, 15 ini bisa bagi 3, tapi 8 tidak bisa bagi 3. Berarti tidak bisa diperkecil lagi. Tapi ini bisa dirubah ke pecahan campuran. Ini ya, bisa dirubah ke pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar. Sama dengan per 8, 8 ini ya, pindahkan ke sini. 15 bagi 8 adalah 1. 8 kali 1, 8. Supaya jadi 15 tambah 7. Jadi jawabannya sama.
Jawabannya adalah 1/7/8. 1/7/8. Nah, baiklah siswa dan siswi sekalian, itulah pembelajaran ya pada kali ini pada mata pelajaran matematika. Bagaimana cara membagikan pecahan, kemudian cara membagi pecahan campuran. Selanjutnya, bagaimana cara kita membagi pecahan dengan dua pecahan lainnya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahaminya, sehingga kalian dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari Bapak diucapkan sekian dan terima kasih. Sebagai motivasi, semangat terus dalam belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.